Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bertemu dalam kegiatan masa ta'aruf siswa madrasah kelas 7. Para siswa kelas 7 yang berbahagia, kalian semua telah diterima di madrasah ini. Saat ini adalah masa transisi. Dulu kalian sekolah di SD atau MI, sekarang masuk di madrasah sanawiyah. Apapun alasannya kalian masuk di madrasah ini, pilihan ini adalah pilihan yang terbaik. Karena apa? Madrasah akan menghebatkan diri kalian. Jadi pilihan belajar di madrasah tidak akan ada yang salah. Untuk itu, kalian harus siap lahir batin agar menjadi pribadi yang hebat melalui madrasah ini. Para siswa yang berbahagia, saat pertama kali kalian belajar di madrasah ini, dunia sedang dilanda wabah COVID-19. Dunia pendidikan menyesuaikan. Karena Semarang kondisinya masih merah, untuk pelaksanaan pembelajaran masih pembelajaran jarak jauh. Ada banyak hal yang harus kalian persiapkan kaitannya dengan pembelajaran jarak jauh ini. Karena apa? Ada yang berbeda. Kalau dulu waktu kalian belajar langsung dengan guru kalian, belajar di sekolah atau madrasah, itu bapak ibu guru bisa mengamati kalian secara langsung. Kalau siswa yang belum, motivasinya belum baik, diberi semangat agar semangat. Kalau ada siswa yang belum tertib, ditertibkan. Nah sekarang beda kondisinya. Karena pembelajarannya jarak jauh, bapak dan ibu guru tidak bisa mengamati secara langsung. Kalian harus bisa mempersiapkan diri kalian dengan baik. Supaya apa? Supaya kalian berubah. Kalau kalian saat pembelajaran jarak jauh ini tidak mau mempersiapkan diri dengan baik, tidak ada bedanya. Kemarin saat lulus, menjelang kelulusan SD atau MI, kalian juga pembelajaran jarak jauh. Terus awal masuk di kelas 7 juga jarak jauh. Bisa jadi kalau kalian tidak serius mengikuti kegiatan ini, nggak ada yang berubah. Nggak ada yang berubah itu artinya kompetensinya tidak meningkat. Untuk itu, apa yang harus kalian persiapkan dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini, supaya tadi kalian bisa menghebatkan diri kalian melalui madrasah ini. Para siswa yang berbahagia, nanti untuk pembelajaran jarak jauh di madrasah ini, bapak ibu wali kelas akan membentuk grup WA kelas ya. Jadi nanti siswa yang punya kontak sendiri atau yang belum punya kontak tapi masih gabung dengan orang tua atau berbagi kontak dengan saudara, tidak apa-apa. Karena pembelajaran jarak jauh itu kan tidak full online kan enggak. Jadi nanti bapak ibu wali kelas akan membentuk grup WA kelas. Siapa saja yang masuk dalam grup tersebut? Yang pertama, bapak atau ibu wali kelas itu sendiri. Terus siapa lagi? Bapak ibu guru BK. Jadi biar bapak ibu guru BK bisa memantau kegiatan pembelajarannya. Terus ada lagi bapak ibu guru mata pelajaran. Terus ditambah semua siswa. Siswa yang punya kontak sendiri, nanti nama pada profilnya itu ditulis nama kalian lengkap, nama sesuai ijazah. Kalau perlu sebelum tulis nama, lihat ijazah dulu atau lihat akte kelahiran, namanya seperti apa. Jangan sampai ejaan namanya salah. Kalau ejaan nama salah itu kelak akan bermasalah terus. Di rapotnya salah, bisa jadi di ijazahnya juga salah. Jadi sekali lagi,
siswa yang punya kontak sendiri dan handphone sendiri, nama pada profil WA-nya pakai nama lengkap diri kalian. Namanya panjang nggak apa-apa, nggak usah disingkat. Biar bapak ibu mudah memantau. Terus siswa yang nomor yang kontaknya berbagi dengan orang tua atau berbagi dengan keluarga, nah itu yang ngomong dengan bapak ibu wali kelas nanti. Karena kalau itu kontaknya orang tua kalian, kok ditulis nama kalian nanti repot gitu loh ya. Jadi nanti bilang ke bapak ibu wali kelas, Pak, Bu, ini kontaknya bapak saya atau kontaknya kakak saya gitu. Kemudian yang berikutnya, setelah siswa masuk dalam grup WA tersebut, nanti pembelajaran harian itu akan dipantau lewat grup WA. Jadi setiap pagi 6:30 kalian sudah mandi. Habis mandi pakai pakaian yang rapi, terus makan pagi. Begitu jam 7 sudah siap, berpakaian yang rapi, siap, pegang handphone atau pakai laptop bisa ya. Tentunya ya baterainya sudah disiapkan, kuotanya sudah disiapkan. Habis itu begitu jam 7 kegiatan pembelajaran diawali dengan berdoa. Berdoa dulu. Harus berdoa. Setelah berdoa nanti ada tilawah pagi dan murojaah untuk memperkuat hafalan kalian. Karena nanti kaitannya dengan muatan lokal tahfidz itu, siswa itu bisa naik kelas kalau minimal nilai tahfidznya itu B atau baik. Nah, kriterianya apa nilai tahfidz baik itu? Apabila semua target hafalan siswa sudah tuntas. Jadi kalau hafalannya sudah tuntas semua, baru dapat nilai B, baru bisa naik. Lah kalau C mungkin hafalannya yang belum tuntas nggak bisa naik. Gitu loh. Makanya nanti kaitannya dengan tahfidz itu harus dipersiapkan dengan baik. Karena syarat naiknya harus B. Terus yang A yang bagaimana kualitasnya? Kualitas hafalannya lebih bagus, bisa mencapai nilai A. Maka disiapkan dengan baik. Setelah itu sholat duha dulu. Makanya sebelumnya disiapkan dengan baik. Kalau pakai celana panjang bisa langsung ambil air wudhu terus duha. Atau kalau misalnya pakai celana pendek atau yang putri belum ya ambil sarung untuk mempersiapkan seperti itu. Baru selanjutnya siap-siap dengan kegiatan pembelajaran. Nanti semuanya akan dipandu oleh bapak ibu wali kelas melalui grup WA. Oh iya, sebelumnya begitu sebelum jam 7 nanti ya, setiap hari itu ada presensi, lapor kehadiran. Lapornya caranya bagaimana? Melalui Google Form. Nanti bapak ibu wali kelas akan memandu. Jadi linknya nanti akan diumumkan lewat Google kelas. Kalian tinggal mengisi. Tinggal mengisi apa yang ditanyakan di situ. Otomatis nanti kalau ngisinya jam 7 kurang 5 menit, ya nanti yang masuk ke data jam 7 kurang 5 menit. Demikian juga saat selesai KBM. Kalau KBM selesainya misalnya jam 2 lebih 35 menit, ya kalian ngisi daftar hadir lagi. Nanti daftar hadir yang diisi lewat Google Form tersebut akan dijadikan daftar kehadiran siswa. Terus kalau siswa berhalangan hadir bagaimana? Maksud berhalangan hadir itu berhalangan tidak bisa mengikuti pembelajaran online. Lapor mohon izin kepada bapak ibu wali kelas. Jangan diam-diaman. Lapor, Pak, Bu, saya hari ini tidak bisa mengikuti pembelajaran online karena misalnya kakak sedang menikah atau apa kayak gitu. Atau kalau sakit, ya ngomong, Bu, saya hari ini nggak bisa ikut pembelajaran online karena saya sakit, sedang dirawat di rumah sakit, atau sakit tapi harus istirahat berdasarkan
nasihat dokter seperti itu semua. Tapi sekali lagi, jangan tidak ikut pembelajaran online tanpa alasan yang jelas. Malas enggak ada alasan seperti itu. Itu. Kemudian yang berikutnya, nanti setiap pergantian mata pelajaran, berarti bapak ibu guru yang mengajarkan ganti, ya ada jedanya lah. Kalau itu misalnya 1 jam pelajaran itu kan biasanya 40 menit. Khusus untuk online nanti tidak sampai 40 menit, cukup 25 menit. Kalian ikuti apa yang disampaikan bapak dan ibu guru. Nanti saat istirahat kan ada istirahatnya juga. Terus pesan saya, supaya kuota internet itu nggak cepat habis, nanti kan merepotkan orang tua kalau cepat habis. Ya digunakan kalau sudah saatnya belajar kayak gini, kuota hanya digunakan saat pembelajaran online. Main gamenya, atau lihat hiburan lewat Instagram atau lewat YouTube ditahan dulu saja. Kalau untuk Instagram tuh kuota cepat habis. Nanti kuota 10 giga baru seminggu habis, kan kasihan orang tua. Karena apa? Sepertinya pembelajaran jarak jauh ini masih akan jalan sampai beberapa bulan. Karena kondisi Semarang masih merah seperti ini. Makanya kalian jangan sampai lupa ya, di rumah, di sekitar rumah, atau saat bepergian keluar rumah harus mematuhi protokol kesehatan. Pakai masker, ya maskernya yang bersih, makanya yang benar. Kemudian apalagi jaga jarak. Jadi kalau ketemu temannya, kalau ngomong ya jangan terlalu dekat, dijaga jarak kan tidak apa-apa. Terus kurangi kerumunan. Jadi kalau misalnya ketemu temannya, sudah ketemu beberapa saja sudah bisa lagi gitu. Kalau main dengan temannya di kampung sekitar rumah juga dibatasi. Main sepak bola berjam-jam jangan, seperlunya saja. Sekedar misalnya pengen sepeda-sepedaan ya jangan bergerombol lah. Dikurangi gerombolannya supaya wabah ini segera berakhir. Kalian semua bisa kembali ke madrasah. Bapak ibu kalian yang sementara ini misalnya harus di rumah karena situasi kayak gini bisa kembali bekerja. Jadi kalau wabah ini berakhir semuanya enak, bisa melaksanakan pekerjaan dan kegiatan lainnya seperti dulu sebelum ada wabah. Itu yang kaitannya dengan grup WA kelas. Terus nanti ada juga kelas virtual. Nanti bapak ibu guru mata pelajaran itu minimal akan membuat 1 kelas virtual untuk setiap kelasnya yang diampu ya. Kemungkinan pakainya adalah Google Classroom ya. Jadi nanti kalau kalian diundang bapak dan ibu untuk masuk ke dalam Google Classroom, diikuti saja. Kalau misalnya ada kesulitan, ya lapor ke bapak ibu wali kelas. Pak, Bu, saya kesulitannya seperti ini. Nanti untuk kelas virtual tidak dilaksanakan setiap pekan, nanti menghabiskan kuota itu ya. Untuk kelas virtual nanti akan dilaksanakan kalau perlu. Jadi kalau misalnya begini, pembelajaran bapak ibu guru itu hanya lewat slide yang dikirim lewat WA atau lewat diagram atau gambar yang dikirim lewat WA. Kok kalian sudah mudeng? Ya nggak perlu pakai video, nggak perlu pakai yang lainnya gitu loh. Jadi ukuran media itu pakai yang sesederhana mungkin, kalian mudeng gitu loh. Makanya supaya kuota kalian tidak cepat habis karena terpaksa bapak ibu menggunakan kelas virtual atau menggunakan video pembelajaran, apapun media yang dikirim oleh bapak ibu guru yang berbentuk slide, berbentuk gambar atau diagram, kalian pelajari dengan baik. Kalau ada yang kurang jelas, bisa tanya melalui grup. Sekarang kan bisa diskusi.
Jadi kalau kalian nggak mudeng tentang materi ini, tanyakan aja di grup. Nanti yang menjawab teman kalian dulu. Kalau teman kalian kok sudah nggak ada yang bisa menjawab, baru bapak ibu guru yang menjawab. Gitu loh. Jadi kalau ada teman yang bertanya, kok teman lain ikut menjawab, itu berarti kan teman lain itu sudah bisa, gitu loh. Begitu lihat temannya kok bisa, kamu kan berpikir, loh teman saya kok bisa, kok saya belum. Akhirnya nanya, kamu kok bisa dari mana? Oh saya kok, saya cari media pembelajaran yang lain. Dari mana? Oh saya buka buku. Udah apa-apa, gitu loh ya. Apalagi di zaman sekarang media itu banyak. Jadi nanti begini, dari apa yang disampaikan Bapak Ibu Guru, kok ada kesulitan? Boleh kalian membuka catatan yang lain atau membuka video pembelajaran yang lain. Bapak dan Ibu di sini itu apa? Ngasih tantangan ibaratnya. Karena apa? Saat belajar kalau nggak ada tantangan, siswa tidak termotivasi. Gitu loh. Jadi misalnya setelah Bapak Ibu Guru menyampaikan slide pembelajaran ya, kalian belajar. Nanti kan ada tantangan dalam bentuk soal. Nah kalau soal tersebut kalian bisa jawab dengan baik, itu artinya kalian sudah jelas dengan materi tersebut. Kalau belum bisa menjawab dengan benar, ya cari sumber lain supaya kalian bisa menjawab dengan benar. Jadi ukurannya bisa atau tidak bisa itu apabila ada soal dari Bapak dan Ibu Guru, kalian bisa menyelesaikan dengan baik. Itu artinya kalian sudah bisa. Tapi sekali lagi loh ya, jangan kalian tidak mau lihat slide-nya, tidak mau lihat diagramnya. Ada soal, minta tolong saudara atau orang tua untuk mengerjakan. Kalau seperti itu nanti yang pintar bukan kalian, tapi Bapak Ibu kalian gitu loh. Ya itu nanti yang hebat siapa? Jadi untuk menghebatkan diri kalian, seperti moto madrasah hebat bermartabat. Itu tadi, kalian ikuti, pelajari slide yang dikirim, bagan atau diagram atau kerjakan soalnya. Kalau kalian merasa sudah bisa, minta pengayaan dari Bapak dan Ibu Guru. Nanti kan Bapak dan Ibu Guru untuk mata pelajaran yang diampu bisa membuat grup WA khusus Bapak Ibu Guru untuk mata pelajaran tersebut. Misalnya fikih kelas 9A, nanti Pak Imam akan membuat grup fikih kelas 9A seperti itu. Tetapi saat mengirim tugas, sebaiknya jangan dikirim lewat grup. Kalau tugas yang berbentuk jawaban pertanyaan kok dikirim lewat grup, teman kamu tinggal lihat saja, dia nggak usah lihat slide-nya, langsung nyalin jawabannya. Nah, temanmu nggak jadi pinter kok nanti, yang pinter kamu saja. Makanya sebaiknya nanti saat mengirim jawaban tugas itu lewat japri kepada Bapak Ibu Guru yang bersangkutan, gitu loh. Lah saat pembelajaran lewat grup WA kelas tadi bisa diskusi, gitu loh. Biar semangat gitu loh. Jadi kalau ada yang ditanyakan langsung tanya di grup tersebut, teman yang lainnya bisa menjawab. Itu. Siswa kelas 7 yang berbahagia. Itu sedikit penjelasan kaitannya dengan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Kita semua berharap agar PJJ ini segera berakhir. Tentunya apabila wabah COVID di Kota Semarang sudah mereda ya, jadi penderita tidak bertambah tapi menurun, kemudian penyebaran bisa terkendali, rumah sakit bisa mengatasi pasien COVID. Supaya apa? Kita semua bisa kembali ke madrasah, belajar seperti dulu, suasana madrasah yang menyenangkan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.